Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya dan juga teman-teman di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Bertemu lagi bersama saya Cuan Cucu Hermawan di channel YouTube Cucu Hermawan. Di mana channel ini memberikan informasi dan juga sharing-sharing tentang dunia bisnis, marketing dan juga thrifting. Dan spesial nih malam ini kita akan punya program yang namanya TT, yaitu Thrift Talk. Kita ngomongin tentang thrifting bersama Kang Ewok. Halo Kang Ewok. Salam kenal juga. Gimana nih Kang Ewok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ngomongin thrifting itu wah seru banget dan luas banget omongannya. Jadi kita persempit aja dulu ya, jangan terlalu lebar karena di episode selanjutnya kita akan ngebahas TT yang lain. Oh. Thrift talk yang lain maksudnya ya. Kali ini kita ngebahasin yang fundamental dulu, yang dasar-dasar dulu, seperti dari mana barang-barang second ini, terutama di kan terkenal kalau thrifting itu bal-balan. Iya betul. Nah, bal-balan itu gimana sih Kang? Secara umum aja lah gitu Kang. Secara umumnya ya bal-balan ini jadi dalam apa? Isi dalam bal ini teh beraneka ragam dan dia sudah dari negara asalnya sudah dalam item-item tertentu jadi per kategori jadi nggak mungkin dalam satu bal itu campur gitu. Jadi udah misalnya jaket ya satu bal jaket. Jadi gitu. satu bal ada bal crew neck, bal jaket, bal celana juga ada. Ya, banyak beragam. Semua fashion pokoknya ada. Dari mulai bawah sampai atas sampai dalam juga. Daleman ada. Juga ada tuh. Jadi yang punya marketnya jualan daleman juga ada secondnya ya. Nah itu ada. Gimana? Berarti bekas orang juga ya? Nah di negara asalnya itu dia sebenarnya beraneka ragam juga. Oh gitu. Jadi di sana teh ada bahasanya di sini pengepul lah, atau di sana kilang-kilangnya. Di negara asal teh kalau yang masuk Indonesia kebanyakan dari Korea dan Jepang. Dari negara asal itu dia kalau di Korea ya yang saya tahu emang karena musimnya banyak ya 4 sampai 5 musim. Iya, dan masyarakat di sana tuh setiap musim pasti beda-beda fashionnya. Dan dia emang kesadaran masyarakat di sana ketika emang ganti musim dia ganti baju dan pakaiannya itu dibuang, dan dibuang dalam arti di sini karena di pemerintahan di Korea dia emang ada program setiap perumahan atau apartemen itu ada tempat sampah untuk khusus pengepul untuk pakaian ini gitu. Dia makanya banyak barang-barang second terutama di bal-bal ini ada yang istilahnya BNWT ada juga yang kadang ya misalnya masyarakat di sana udah beli tapi musimnya udah ganti belum pernah dipakai ya ditaruh di tempat sampah. Ya? Gitu. Jadi misalkan ada yang beli tapi belum pernah sempat pakai pasti ada tag-tagnya tuh gitu. Ada yang ada apa namanya? Ada tag harganya. Itu masih ada. Kadang dari bekas pakai atau juga yang dari toko-toko biasanya. Betul. Kalau yang dari toko itu namanya dead stock. Dead stock begitu. Jadi bal itu seperti itu. Nah, bal itu kan ada tadi ngomongin Jepang, Korea gitu kan. Kalau di misalkan di Kang Ewok sendiri gitu ya, yang paling ramai bal apa Kang? Kebetulan saya emang dari awal ngebentuk marketnya di Korea. Di Korea, jadi lebih ke fashion ya biasanya. Fashion, Korea teh dapatnya. Berarti kalau di dalam bal itu kan tadi yang bekas pakai, berarti random dong isinya. Ada yang mungkin yang masih bagus, ada yang jelek. Betul kategorinya gitu. Nah biasa kita juga di sini untuk yang biasa untuk yang bongkar bal itu udah kategoriin, udah sortir lah. Jadi ada kepala atau disebutnya anak-anak nge-brand, terus badan tuh yang umumnya tengah-tengah lah. Emang ada brandnya cuman tidak terlalu hype. Terus juga ada yang kakiannya di situ. Kakian tuh buat obralan biasanya gitu. Jadi kayak hewan gitu ya. Jadi brand badan, kepala, badan, kaki. Kadang ada yang tambahin Kang brand leher, leher tanduk. Leher kadang juga orang bikin nanggung. Jadi ke kepala nggak masuk, ke badan masih bisa di up gitu. Gemoy di sini. Nah, yang gemoy juga ada. Jadi nanti kedepannya di program TTLN kita akan ngebahas cara marketing, cara jualan brand kepala, badan, kaki. Pokoknya yang semua kita akan ngebahas ya. Yang sekarang kita ngomongin tentang brand tentang bal-bal dulu deh. Dan bal itu, ngomongin kode bal katanya. Bal itu gimana sih Kang? Ada perkodean gua? Betul, emang dari kilang Koreanya atau pabrik Koreanya itu dia sudah dikodean tergantung tadi kategori. Dan ada lagi di sana contoh kayak yang
best seller lah ya di aku itu kayak hoodie, crew neck dan jaket gitu. Hoodie itu kadang dia ada 2 grade, ada grade A dan grade B. Itu juga kadang ya, nggak semua cap kode Korea nih, nggak semuanya ada grade A, B gitu. Oke. Nah itu dia. Jadi kalau bal itu ya random sih, random. Jadi nggak misalkan Kang tanya bal yang bagus apa. Nah kadang bingung juga karena isinya juga random gitu ya. Dan aku juga ada yang unik Kang, ada yang masuk ke DM aku tuh nanya di DM Instagram. Bang ada nggak bal brand yang khusus brand? Mau iya, mau asal gitu. Isinya luxury semua. Tangket atuh. Karena kita kalau begitu jawab, biasanya kalau yang begitu biasanya yang baru mau mulai nge-thrift. Wajar gitu, penasaran dengan thrift gitu. Tapi wajib dijawab tuh. Wajib. Kalau aku jawabnya gini, karena kalau aku tanya dulu basicnya mau ngapain nih, buat toko online atau offline gitu. Buat kalau online kan biasanya orang-orang di live-in atau ditaruh di posting di feed atau segala macam gitu ya. Kalau emang targetnya itu mending aku saranin ambil borongan yang khusus brand. Istilahnya gitu. Di saya paket usaha. Jadi aku juga nggak memaksakan untuk ngambil bal gitu. Karena kalau dalam bal itu setahu aku ya, setahu aku misalnya aku ngeliatin bongkaran itu karena nggak pasti ya, 10%-nya itu di brand. 70%-nya 70 sampai 80 di badan dan sisanya di kaki gitu. Jadi nggak bisa berharap banyak. Nah, gitu. Jadi kadang kalau misalkan ada orang-orang yang jual paket usaha termasuk saya juga nyarinya susah sampai mampus. Makanya aku ketika orang udah yakin untuk beli bal, aku mindsetinnya gitu ya. Jangan ngarepin di kepala. Di badannya, karena di badan itu dia bisa 50.000 sampai 100.000 Kang. Masih kecil untuk crew neck hoodie lah ya. Untuk crew neck hoodie dan jaket lah masih masuk untuk harga segitu. Jadi kalau kepala apalagi kayak yang brand-brand luxury atau Italia atau segala macam. Kalaupun itu ada bonus lah gitu. Jangan diharapin itunya gitu. Nah, kita tarik ke belakang sebelum lanjut nih Kang. Kang mulai tahu thrifting atau sejarah Kang tahu thrifting gimana? Kalau tahu thrifting saya sebenarnya ceritanya bisa panjang nih. Secara singkat aja. Kalau secara singkat saya sebenarnya dari SMP berarti sekarang umur udah berapa? Jangan nyebut umur. Jangan. Udah menikah atau belum masih SMA? Iya, ini saya masih single juga ya. sempat nyari batur. Ya jadi awal mulanya saya seneng nge-thrift atau emang suka awalnya bener-bener asli nge-thrift gitu Kang ya. Dulu saya kan di Jakarta. Seringnya ke Pasar Senen. Nah, Pasar Senen tuh. Terus di Poncol, terus di Pasar Rebo, terus di Metro Atom tuh Pasar Baru. Nah, itu aku sering nge-thrift, bener-bener nge-thrift. Jadi cuma ngambil 1-2 dari SMP. Berarti belum ke Bandung nih? Belum ke Bandung. Saya ke Bandungnya kapan? Saya ke Bandung itu 2 tahun ke belakang. Berarti sekarang 2022, berarti 2020 ya? Pas Covid. Setelah Covid masih ininya, saya sebelumnya kan saya usaha ini supply sayuran di sana teh. Kalau usaha sebelumnya ya, cuman kalau thrift emang udah hobi dari SMP. Berarti pemakai lah ya. Nah, pas Covid tuh usaha saya turun lah, anjlok, jatuh, terus saya ya ke Bandung nyari ya siapa tahu bisa cari dapat kehidupan yang baru lah di sini. Nah, terus ke Gede Bage Kang, ngelihat ini banyak gitu, banyak bal-balan, ini gimana, aku cari tahu asal muasal segala macam. Nah, awalnya juga beli 1-2 bal gitu, ngecer juga, bongkarin juga gitu. Sampai akhirnya berarti berkahnya Covid nih bisa ketemu Kang Ewok ya dan juga teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Karena saya juga karena Covid Kang, jadi saya resign 2020 juga. Akhirnya terjun ke dunia thrifting. Korban pandemi alhamdulillah. Betul. Gitu ya, mudah-mudahan lancar semua. Ada hikmahnya. Gitu. Jangan lupa yang belum subscribe nih, wajib subscribe nih biar tidak ketinggalan kalau ada tete-tete yang lain. Betul, wajib subscribe guys. Dan yang mau join membership di YouTube bisa banget ya. Oke, terima kasih banyak Bang. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses terus ya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat berkarya.